hujan. Oh, Mbak Titi di mana? Saya di Cinere. Cinere. Kalau Papi di Pekanbaru pagi tadi hujan lebat. Oh, iya. Sudah sekian lama panas. Betul. Jadi memang ininya apa namanya? Cuacanya harusnya kita udah masuk hujan memang ya, Papi ya. Penghujan, iya. Tapi cuaca kita kan sekarang lagi fluktuasinya nggak teratur lagi, Mbak. Betul. Dan itu biasanya kalau kita yang lagi berkecimpung di dunia kesehatan, kalau cuaca yang masa pancaroba seperti ini biasanya disenengin banget sama virus ya, Papi ya. Iya, memang hati-hati. Jadi jaga kesehatan memang. Betul, harus jaga kesehatan. Benar. Jadi sistem imunnya harus kenal banget nih sama virus-virus. Benar. Oh, di Timika panas tapi dingin udaranya. Oh gitu ya, sejuk ya. Oke, sudah ada lebih kurang 30.000 Mbak Titi. Oke. Dan narasumber kita juga sudah hadir di sini, ada Ibu Ani. Bu Ani, assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Ani. Warahmatullahi wabarakatuh. Papi, apa kabar? Ya, boleh Mbak Titi MC utama kita, silakan perkenalkan diri dulu barangkali. Oh iya. Oke, semangat pagi teman-teman. Kita mulai acara kita di siang hari ini. Kita akan mendengarkan success story dari salah seorang leader di bisnis kita di For Life. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang menjalankan bisnis ini bersama dengan suaminya. Kemudian juga beliau itu menjalankan bisnis ternyata jauh dari kampung halamannya, gitu ya. Dan latar belakang ini menjadi sangat penting nih teman-teman, karena kita pun yang menjalankan bisnis ini juga memiliki latar belakang yang beragam. Siapa tahu teman-teman pun memiliki latar belakang yang sama dan kita bisa dengar kisah sukses dari beliau. Gitu. Ya, benar sekali Mbak Titi. Boleh Mbak Titi, terima kasih. Mbak Titi dari Jakarta ya? Iya, Depok Papi. Depok ya, oke. Baik, kalau Papi boleh perkenalkan diri sedikit ya sebelum kita mulai, boleh ya? Papi nama Septinelka dari Leaders Distributor Pekanbaru. Biasanya bagi yang belum kenal ini ya, biasa para mitra banyaknya manggilnya Papi aja. Oh iya benar. Asal jangan tidak modus saja Mbak Titi ya. Oke, kami berdua terutama MC kondang kita hari ini Mbak Titi akan mengawal Bapak Ibu lebih kurang 45 menit ke depan ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Titi. Silakan dilanjutkan ngobrol dengan narasumber kita, silakan. Oke. Ibu Ani boleh Bu Ani memperkenalkan diri dulu. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Luar biasa. Mantap Papi, Bu Titi, terima kasih banyak. Lagi-lagi nih tampil lagi muka saya nih di layar kaca. Kemarin udah nih, sekarang nongol lagi nih Bu Titi. Nah, semoga teman-teman tidak boring ya, tidak bosan lihat muka saya terus. Enggak dong, insya Allah. Karena ini memang kesenangan saya begitu. Harusnya kan tugas yang kemarin itu harus direalisasikan hari Sabtu lalu ya. Ada kegiatan di Timika, akhirnya saya izin ke Pak Pur, Bu Ratu untuk ditunda gitu. Untuk diganti ya. Gitu ya. Ya alhamdulillah sekarang akhirnya numpuk kapok katanya Bu. Oke. Bu Ani, jadi teman-teman di sini di acara kita yang kita adakan biasanya 1 bulan 1 kali. Ini akan berisi sesi sharing yang kami sebagai MC itu akan mengajukan beberapa pertanyaan nih kepada narasumber kita gitu ya. Kayak contohnya hari ini itu narasumber kita Bu Ani Susilawati. Beliau ini berdomisili di Timika. Dan beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ini nggak boleh salah Bu Ani. Kalau Bu Ani maka saya akan potong poinnya, gitu ya. Oke, Bu Ani boleh nggak cerita sedikit nih latar belakangnya? Soalnya kalau dilihat dari namanya nih, bukan orang Papua ini. Kok bisa gitu loh sampai di tanah Papua gitu? Gimana nih Bu Ani? Boleh nggak cerita sedikit? Baik. Kalau saya buka, kalau misalnya nggak pakai jilbab, ini lurus rambutnya Bu Titi, nggak
keriting. Iya. Ketahuan. Nah, biasanya masyarakat Papua kan identiknya keriting tuh, Papi. Iya, Iya. betul. Apa Kriwil. rambutnya. Tapi saya lurus, makanya di sini kan di Timika kali kita bisa membedakan kalau misalnya kalau pendatang sama masyarakat di sini betul-betul beda banget. Jadi kita tahu tuh pendatang sama masyarakat asli Papua ya. Gitu. Baik. Saya mungkin sedikit cerita Bu Titi, kenapa saya terdampar di daerah tercinta ini saat ini saya berdomisili di tepatnya di Timika Papua. Ya, waktu itu tahun 2006 kalau nggak salah, tahun 2006 bulan 6 kalau nggak salah itu Bu Titi. Tapi sebelumnya itu ya bisa dikatakan saya pengantin baru lah. Pengantin baru, saya menikah tahun 2004 akhir. Nah, 2004, 2005 sampai 2006 itu kami belum dikarunia anak gitu loh, Bu Titi. Karena memang ada faktor penyakit di saya pribadi. Itu yang membuat tidak bisa punya anak gitu kan. Nah, di samping itu juga ya saya terus terang ya, Bu Titi, Papi, saya berdua ini latar belakang kami, maksud saya legalitas kami itu ya pas-pasan. Kami hanya tamatan SMA lah gitu. Dan bahkan kami ini sekolah di SMK. Kalau kami ini masing-masing jurusan ya Pak Nurhan juga pariwisata, saya juga pariwisata. Jadi tahun 2005 itu saya berdua kerja di satu pariwisata di daerah Lombok ya. Saya masih tinggal di Lombok nih. Saya ceritain dulu di Lombok ya, Bu Titi. Kami kerja di daerah pariwisata, tapi tahun 2005 itu sudah mulai goyang pariwisata. Sudah turis-turis atau tamu-tamu sudah mulai goyang. Dan akhirnya ya banyak yang di PHK juga, sudah mulai ada di PHK waktu itu 2005. Termasuk kami, tempat kami bekerja itu ya bangkrut lah gitu kan, karena nggak ada tamu, nggak ada wisatawan asing yang banyak. Dan hanya gulung tikar bosnya, dan ya karena talenta kami pariwisata, yang tidak mau kami harus kerja di sana gitu kan, di tempat pariwisata. Nah, syukurnya itu kami dekat dengan orang tua. Artinya kalau sekedar makan kami bisa gitu kan. Maksudnya tidak khawatir kelaparan karena kami masih ditopang oleh orang tua. Tapi bagaimanapun kan saya harus berpikir ke depannya, Bu Titi, Papi. Saya nanti akan punya anak. Kalau saya masih terus dikasih makan sama orang tua, ya kan nggak ini ya, lucu ya. Bu Titi, kita sudah berkeluarga, maksudnya saya sudah menikah, tapi masih diayomi sama keluarga gitu kan, sama orang tua. Dan akhirnya berpikir panjang bagaimana caranya, karena kita punya legalitas ya cuman SMA saja susah untuk cari pekerjaan. Dan akhirnya saya punya ibu kandung saya menyarankan ke saya, coba kamu ke Papua, ke Timika, tepatnya di Timika. Di situ kan kebetulan ada adik saya, Titi. Adik saya yang nomor 2 saat ini, beliau adalah Bu Neri, yang Presidential Neri ya, dari Suci yang saat ini ada di Solo. Nah, saat itu beliau ada di Papua, di Timika. Dan kebetulan suaminya bertugas di Timika, Brimob dulu, saat itu. Nah, jadi akhirnya, singkat cerita, saya mengambil keputusan dengan Pak Nurhan, oke, kita mengadu nasib ke Timika, gitu kan. Sampai di Timika, akhirnya singkat cerita, saya ditampunglah sama adik saya. Lepas dari orang tua, tapi saya masih membebani adik saya, begitu. Tinggal sama adik 1 tahun kalau nggak salah. Kami numpang di adik 1 tahun dan akhirnya dapat rezeki. Saya dapat rezeki itu anak pertama karena saya mendambakan anak selama 3 tahun menikah belum dikarunia anak. Begitu ke Timika, Masya Allah dapat rezeki ya. Di situ saya ada hamil ya, Bu Titi, hamil muda. Nah, di situ mulai saya berpikir keras sama suami, sama Pak Nurhan. Ya Allah, ini sudah mau punya anak, tapi kita belum ada penghasilan. Nah, tapi saat itu memang adik ipar saya sudah bantu untuk masukkan lamaran ke Freeport, lamaran Pak Nurhan ya ke Freeport supaya mudah-mudahan ada jalan atau melalui rezeki Pak Nurhan bisa dipanggil kerja di Freeport. Alhasil 1 tahun lebih kami menunggu panggilan tidak kunjung juga. Sementara saya harus memikirkan masa saya harus jadi beban adik saya terus. Dan akhirnya saya bilang sama Pak Nurhan, ya sudah coba lamar pekerjaan di tempat Timika saja. Mungkin ada nanti yang menerima, kan basicnya kopi ya, Bu Titi, Papi. Dan akhirnya
Pak Nurhan melamar pekerjaan di salah satu restoran besar di Timika. Alhamdulillah diterima, Bu Titi. Dan gaji yang diterima itu adalah 900.000. Saya ingat, Bu Titi, 900.000 rupiah. Masya Allah. Tapi alhamdulillah. Dan akhirnya dengan 9.000 rupiah saya berani bilang ke adikku, Dek, mungkin saatnya saya harus mandiri. Saya nggak mungkin terus-terus numpang sama kamu. Saya nggak enak sama adik iparku. Mungkin saya akan cari kos, saya bilang gitu. Akhirnya saya keluar cari kos, itu Bu Titi kan yang namanya saat itu, tahun 2006 itu, betul-betul saya bilang, ada orang bilang, lebih mahal apa-apa di Timika daripada di Malaysia, Singapura. Bu Titi, bayangkan, Singapura itu mahal apa ya Bu Titi? Ternyata di Timika juga, wah, luar biasa ya. Dan akhirnya Bu Titi, saya pamit sama adikku cari kos ceritanya nih, saya berdua, dengan hamil kecil, hamil muda. Jadi dari pagi sampai mau jam 10 Bu Titi saya nggak dapat kos karena harga kos itu 1 bulan 900.000, sementara gaji 100.000 Bu Titi. Dan akhirnya saya berdua itu berpikir sama Pak Nurhan, bagaimana Pak caranya kita begini, gaji 900.000, kos-kosannya 100.000, kita makan apa gitu kan? Akhirnya saya menangis berdua, bagaimana caranya? Akhirnya ya. Di situ saya ada kepikiran, saya ada kenalan di Timika, saya bilang ayo kita singgah ke teman-teman Pak. Nah kebetulan akhirnya Allah mengatakan hati saya untuk teman-teman itu, saya singgah karena sudah tengah malam, saya malu balik karena adikku cerita kalau saya nggak dapat kos, akhirnya gigi harus cari kos sampai dapat gitu kan. Akhirnya saya bilang sama teman ini, saya lagi cari kos, tapi kos-kosannya nggak ada yang di bawah harga 900. Sementara saya gaji 900, Pak. Bagaimana mau hidup di Timika kalau 900 gitu kan. Dan akhirnya singkat cerita, teman ini ya sedikit saya curhat sama beliau, sehingga beliau terharu, dia bilang tenang, sebentar dulu. Kebetulan beliau itu juga kos ya Bu Titi, Papi. Nah dia ke tetangga kosnya itu, dia panggil, sampai sekarang ya saya bilang mama angkat ya gitu kan. Dia berkali, dia datang, dia bilang begini, saya cuma tinggal bertiga, suami saya dan balita saya. Jadi kalau misalnya kamu mau, nanti kita patungan. Jadi 900.000 patungan gitu. Itu saya sudah, ya alhamdulillah ya Allah, ada pertolongan Allah ini melalui beliau kan gitu. Akhirnya saya senang, saya pulang ke rumah adek, saya bilang sama adek, saya dapat kos dek. Nanti besok udah mulai saya kos di ini gitu. Jadi jarak adik saya tinggal dengan tempat saya kos itu, ceritanya kalau adik saya ini di SP. Kalau SP itu seperti desa lah gitu kan. Nah, saya cari kosan dekat pekerjaannya Pak Nurhan supaya kami tidak bayar taksi atau tidak bayar ojek karena kami nggak punya kendaraan Bu Titi. Untuk menghemat ekonomi lah istilahnya kan gitu. Nah, singkat cerita saya tinggal sama beliau, Masya Allah, ibu mama angkat saya, almarhum ya, sudah almarhum beliau saat itu. Nah, ketika itu lucu ya Bu Titi, hamil muda harusnya kan saya kan memang punya problem penyakit asam lambung yang sudah akut, karena sudah muntah darah. Saya saat itu ya tahun 2005 udah muntah darah saya karena akibat asam lambung itu yang buat saya nggak bisa punya anak juga karena ada masalah di dekat rahim ya. Nah, jadi saat itu anehnya itu Bu Titi, tapi saya makan itu nggak bisa namanya makanan kampung. Lihat nasi muntah. Iya, ujian saya, ujian luar biasa ujian saya. Hamil, tapi saya maunya itu tidak bisa makan kampung. Bawang itu udah keluar ini perut semuanya. Yang lucunya itu saya mau makanan Eropa gitu. Itu luar biasa. Yang kayak hotdog, burger, KFC gitu kan. Enggak apa, mantap ya. Ujian, saya kepingin itu. Nah, ini dia. Ini partnernya ya. Ya, kami nggak punya duit, tapi ya Masya Allah, ujiannya lagi harus makan, pingin makan makanan Eropa gitu ya, yang kayak gitu-gitu. Dan alhamdulillah saat itu saya bilang sama Pak Nurhan, yang penting saya cium baunya saja. Kebetulan di dekat kos-kosan itu ada mall, ya Bu Titi itu jual ya apa gitu, yang KFC, yang jual burger apa gitu. Jadi setiap pagi itu saya sama Pak Nurhan untuk saya
untuk cium-cium saja. Ya Allah. Ya alhamdulillah untuk cium-ciumnya saja udah kenyang gitu ya. Masya Allah. Berarti udah bisa makan daring ya berarti ya? Ya, akhirnya udah saya lapar, tapi saya makan udah apa gitu nggak ada uang. Gitu, kalau gitu kita nongkrong aja, biar saya cium-cium saja, saya kenyang, cium. Ya Oke. Allah. Kami nongkrong gitu kan, udah betul, masya Allah. Dengan cium-cium saja, apa kasih saya kenyang gitu. Ya Allah. Iya. Dan akhirnya seperti hujan lagi, saat itu saya kepingin makan buah. Itu yang saya ingat sampai sekarang, saya tidak bisa lupa. Saya kepingin beli buah, tapi saat itu buah itu harganya mahal sekali. Ketimun aja 1 biji 7.000. Ya ampun. Bu Titik, 1 biji 7.000. Saat itu mungkin kalau apel bisa kenanya 1 biji 20.000, 20 sampai 25.000. Itu saat itu. Mahal sekali ya Bu Titik ya, gitu kan. Dan akhirnya saya bilang sama Pak Nurman, ya kita cari mungkin ada buah-buah yang murah kan. Nah, alhamdulillah ya Allah kasih petunjuk lagi, ada yang menjual buah yang sudah busuk-busuk, itu dipotong saja, dipakai cemika, itu harganya 10-15.000 satu mika. Yang sudah dipotong-potong, dibersihkan ininya. Dan itu saya makan, masya Allah. Ya udah karena yang nasi aku bisa masuk Bu Titi gitu kan. Ya, singkat cerita perjalanan hidup seperti itu lahirlah anak saya gitu. Anak pertama saya. Lahir anak pertama saya, ya disitulah kita bilang ketika anak lahir maka Allah akan menitipkan rezeki dari anak itu, gitu kan Bu Titi. Meskipun rezeki itu saya bilang pas-pasan untuk makan, karena sebelum anak itu lahir maka saya ibaratnya itu harus berusaha untuk mengatur bagaimana saya cukup dengan sisa gaji suami saya itu untuk saya bertahan hidup di Timika ini ya. Saya nggak pernah melakukan keluarga. Saya begini saya nggak pernah. Saya tidak mau membantu mereka. Jadi saya harus bagaimana caranya saya memikul sendiri dan bercerita yang baik-baik saja di keluarga supaya mereka tidak sedih. Caranya kan Bu Titi. Dan akhirnya lahir anak saya ya yang pertama. Dan karena memang kondisi saya buruk pada waktu sebelum dan selama hamil, akhirnya anak ini sakit-sakitan Bu Titi. Sakit-sakitan, dan saya takut sekali bawa ke rumah sakit atau bawa ke dokter, takut sekali karena nggak ada uang. Udah bayangkan kita dilihat sama dokter aja 250.000 dulu. Bagaimana ini kan saya merasakan bagaimana takutnya. Dan akhirnya apa Bu Titi, ini anak pertama ini dia sakitnya kayak batuk saja, kayak ya macam asma lah gitu. Karena saya nggak berani ke dokter, saya nggak sakitnya apa, tapi sering sakit dan batuk pilek sampai bengek gitu, bunyi gitu kan istilahnya. Dan akhirnya apa Bu Titi, saya pergi ke kebun-kebun orang untuk ambil dedaunan, kasih anakku makan daun pate kah, peyama istilahnya kan untuk radangnya kan, karena nggak ada uang. Kalau saya ke puskesmas, perawatnya sampai marahi saya, ibu itu terus yang datang ke puskesmas, jaga anaknya. Saya jaga, tapi namanya sakit kan saya nggak tahu. Dan akhirnya karena malu dimarahin apa begitu, ya saya cari ke kebun-kebun itu ada dedaunan untuk anakku. Tapi ya alhamdulillah saat itu ya meskipun dengan dedaunan ya Allah kasih kesembuhan meskipun bolak-balik sakit begitu. Dan kami punya rezeki setelah 1 tahun ini anakku pertama menginjak usia 1 tahun, akhirnya saya bantu Pak Nurhan mencari nafkah dengan memperkenalkan talenta saya yang titik sebagai instruktur senam. Saya sedikit ada talenta yaitu pelatih senam. Dan akhirnya saya bilang ke lingkungan saya, mari kita hidup sehat dengan senam gitu. Tapi saya nggak mau dibayar titik. Meskipun saya butuh dibayar, saya butuh uang itu, tapi saya nggak mau dibayar. Saya pertama mau bermasyarakat dulu supaya mereka menerima saya. Jadi berapa per bulan nggak perlu bayar saya. Yang penting kita senang saja. Masya Allah, mereka tidak bayar saya, tapi mereka antarkan saya minyak goreng, mereka antarkan saya ini minyak tanah, mereka antarkan saya saat itu nggak mampu bayar listrik, Bu Titi, nggak mampu ngalir, nggak mampu. Jadi saya pakai yang bekas kerantindan, saya bikin lampu pelita di situ Bu Titi, itu pakai lampu saya untuk sama anak saya.
Pagi-pagi udah hitam nih, udah hitam sapunya bekas kulita itu kan sama anakku. Perjuangan hidup Bu Titi. Istilahnya kan. Ya, akhirnya singkat cerita dari bersosialisasi dengan tetangga, dengan masyarakat di tempat, akhirnya mereka tahu saya punya talenta ini dan saya tidak mau dibayar, mereka bawa gula ke apa semua kasih saya, gitu. Masya Allah, ini Insya Allah, meskipun saya tidak, posisinya bukan berupa uang. Nah, singkat cerita, ada teman yang bilang, Bu Ani mau melatih senam satu tempat, boleh. Nah, dari situ mulailah berpenghasilan di situ, punya rekan-rekan, punya teman-teman, dan punya kenalan-kenalan. Ya, alhamdulillah sedikit ada penambahan ekonominya, Bu Titi, dan mulai bisnis, Bu Titi ya. Mulai bisnis kecil-kecilan, yaitu bisnis baju. Ada modal sedikit beli baju, bisnis baju. Bukannya untuk Bu Titi, buntu, nggak kembali modalnya karena dihutang. Jadi yang beli-beli ini nggak mau bayar ya gitu Bu Titi. Akhirnya udah bajunya modalnya nggak kembali, baju sudah nggak di ini, akhirnya udah tuh kita nyoba apa. Nah ini basicnya Pak Nuhan kan koki. Nah saya bilang kita bikin warung makan yuk gitu. Nah makan, kami berani ambil bank, uang bank. Kami ngutang di bank untuk membuka modal, buka rumah makan. Yang namanya banyak saingan Bu Titi ya. Meskipun kita bilang masa bintang 5, harga kaki 5, tetap saja yang namanya saingan banyak, gitu kan. Dan akhirnya lama-lama yang namanya kita barang basah, kalau nggak laku rugi juga. Lama-lama akhirnya tidak laku dan tutup lah Bu Titi. Nah, karena kami merasa ya perjuangannya namanya tukang masak, terus menghandle orang makan, begitu capek. Dan akhirnya Pak Nurhan ini mulai kumat malaria. Malaria 1 bulan 2 kali. Saya pun karena kepikiran utang tidak lunas, utang masih banyak, kita sudah nggak ada penghasilan, maksudnya udah macam udah nggak bekerja lagi, nggak ada penghasilan lagi Bu Titi, utang masih ada yang kita beban untuk store. Akhirnya saya ya stres, naik asam lambung, mulai kumat, sudah punya penyakit, dan saat itu hampir saya bilang, dokter bilang kalau terlambat saja ibu bisa lewat gitu, karena sudah mau muntah darah lagi, mau penyakit lama lagi karena stres Bu Titi. Beban hidup yang luar biasa ya, masih punya utang tapi nggak ada penghasilan. Pak Nurhan sudah mulai lemah sistem imunnya, sudah mulai malaria sebulan 2 kali gitu Bu Titi. Ya, tapi disitulah letak adilnya Allah Ta'ala. Masalah makan kami tetap bisa makan, tapi kami niatnya itu mau lebih dari makan, karena kami punya anak yang memang nanti beban dia punya masa depan yang panjang ya. Begitu aja cerita deritanya begitu. Oh, ini bisa dibikin film nih Mbak Titi. Benar, bikin story lagi nih. Bisa video ini. Benar. Luar biasa ya perjuangannya ya Mbak ya. Betul. Tapi ada tadi yang ada beberapa poin tuh yang aku catat, bahwa ketika Bu Ani menyampaikan tentang step awalnya Bu Ani untuk keluar dari itu kan masalah bertumpuk ya. Step awalnya itu justru Bu Ani jalin silaturahminya justru ya. Iya, dengan ibu angkat ya. Jadi benar-benar tadi ya, ketika tahu nih ada peluang sebenarnya saya bisa dapat uang di sini gitu ya. Tapi justru Bu Ani enggak, saya pengen temenan dulu gitu ya. Masya Allah. Jadi di situ ternyata membuka pintu rezeki gitu ya Bu Ani ya. Iya. Betul. Nah, oke, itu kan tadi ya kisah yang mengandung bawang ya. Tapi ada satu Mbak Titi, ada matematiknya yang luar biasa. Tadi satu Bapak catat juga satu ya. Itu gaji 900.000, kosnya 900.000, bisa hidup ya dengan nol ya, dengan 0 rupiah ya. Betul. Keren. Ternyata bisa. Ternyata betul. Jadi matematik tuh. Benar. Matematikanya Allah tuh beda gitu ya Pak ya. Betul. Jadi artinya benar, pada saat tadi ya kalau kita lihat benar-benar ada sesuatu yang membuat Bu Ani akhirnya cari jalan keluar gitu. Karena kan sebetulnya kalau lihat kondisi udah itu kayak bertumpuk-tumpuk ya, masalahnya tuh banyak banget itu. Orang kan bisa memilih ya Bu Ani ya, Papi dan teman-teman semua ya. Orang-orang bisa memilih, kemudian dia menyalahkan dirinya, menyalahkan orang lain, kemudian mereka bertindak sebagai korban gitu ya. Tapi Bu Ani keluar sebagai
Orang yang lama. victory-nya gitu ya. Iya betul, luar biasa. Dia bagaimana caranya saya bisa harus keluar dari sini. Ya. Oke. Nah, sekarang Bu Ani. Satu lagi, Bu Titi, Papi, satu lagi. Ini saya ingat lagi nih cerita itu, usia kandungan saya sekitar 6 bulan, mau ke 7 bulan. Ya, artinya sudah besar sekali lah perut saya ini. Nah, saya saat itu masih tinggal, masih kos lah istilahnya ya, ini sama suami. Di situ saya bilang kekurangan makan masih iya, kan belum lahir anak, tapi kekurangan makan iya. Saat itu saya minum teh begitu, nggak ada gula, nggak ada kopi. Nggak ada gula, nggak ada teh. Saya kepingin makan teh, minum teh. Nah, karena saya sendiri di kos-kosan, saya ajak anak-anak untuk anak-anak tetangga untuk ke rumah, sambil saya ajarkan mengaji, Bu Titi. Saya ajarkan mengaji, jadi ibu-ibu mereka datang. Jadi anak-anak suka gitu diajar mengaji sama sempat saya dipanggil ustazah ceritanya nih. Saya panggil ustazah, padahal sekedar ngajar ngaji saja. Ini. Datang orang tuanya, ustazah, anak-anak kita udah mengaji nih, berapa per bulannya? Kalau ditimba memang ada lagi. Saya bilang enggak cukup, anak-anak mengaji sudah syukur Bu, tidak usah kasih ini. Nah akhirnya ingat saya malam itu pahit, namanya orang hamil kepingin manis-manis apa begitu. Saya bilang, aduh, Pak Nurhan belum pulang, biasanya pulang sampai jam 12 malam, kadang-kadang pulang Bu Titi, kerja ini di restoran. Saya sendiri ingin minum yang manis-manis. Dan akhirnya ada salah satu anak anak murid ngaji saya datang bawain teh sama gula. Di situ Masya Allah. Ya Allah, ini tidak diantar uang, tapi diantarkan gula sama teh. Itu mukjizat Tuhan. Karena selama saya merasakan hal-hal yang sifatnya sedikit juga menderita, enggak juga, karena saya happy dengan suami saya. Saya bahagia dengan suami saya apa adanya. Itu yang ya, berdua sama suami saling mengerti apa adanya, itu kebahagiaan hakiki. Daripada banyak harta tapi nggak bahagia dengan suami ya. Jadi enjoy saja kekurangan istilahnya ya, tapi Bu Titi ya artinya ketika ada rasa itu terus datang rezeki itu, saya bilang ya ini karena apa Bu Titi, saya tidak pernah menyalahkan situasi, saya tidak pernah menyalahkan kondisi, saya tidak apalagi menyalahkan Tuhan, menyalahkan Allah. Yang ada itu saya berpikir begini Bu Titi, ini ujian saya. Ujian bagaimana caranya ketika Tuhan akan mengangkat derajat manusia, maka Tuhan akan memberikan ujian-ujian yang besar. Nah, ketika ujian besar itu kita bisa lewati, maka Allah akan menyiapkan sesuatu yang derajat besar dan bertinggi untuk kita. Itu saya percaya. Oke, luar biasa ya Mbak Titi ya. Ini sebuah flashback buat kita semua ya. Tidak ada alasan untuk tidak bangkit ya, apapun kondisi kita sekarang, Mbak ya. Betul. Jadi tidak ada alasan. Jatuh bangun lagi gitu ya. Karena jujur Mbak Titi, baru ngomong kita Mbak Titi. Ngomong ya. Saya pikir orangnya Mbak Ani ini lemah-lemah biasa-biasa, ternyata dia luar biasa. Kayak karang batu ya. Dilanjut Mbak. Jadi gitu ya, tadi kalau jatuh ya bangun lagi gitu ya. Setiap kita hidup ya jatuh bangun lagi, karena yang namanya jalan sambil tengkurap tuh susah. Betul. Harus bangun gitu ya. Oke. Oke Mbak Titi, jadi sampai ke For Life gimana nih kok? Ceritanya udah panjang nih Pak. Gimana tuh cerita sampai bergabung di For Life loh? Kenapa kok jumpa For Life? Baik Bu Titi, teman-teman semua. Jadi saat itu tadi terakhir ceritanya itu karena saya sakit-sakitan ya, sedang mulai sakit-sakitannya Papi Bu Titi. Udah sakitnya saya itu betul-betul sakit. Nah, Masya Allah, Allah mengirimkan sahabat saya ya, teman saya perantara pertama ya awalnya untuk kesehatan, yaitu Mbak Dewi. Terima kasih Mbak Dewi, apalagi saya luar biasa karena beliau ya saya menggunakan inspektor ini. Sekali lagi terima kasih ya Mbak Dewi, Mas Heri. Jadi saya ingat tahun 2015 bulan 5 tepatnya, Bu Titi, Papi, datanglah Mbak Dewi. Mbak Dewi ini bawa suatu produk yang menurut saya sangat the best ya, mukjizat Tuhan, mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala ya, menurut saya, Papi. Saat itu beliau datang bawa produk itu dan tidak ada kata banyak, Bu Titi, Papi, tidak ada kata banyak, karena Mbak Dewi tahu
tahu masalah kesehatan saya ini asam lambung yang akut. Jadi Mbak Dewi bilang aja, Mbak, ini bagus untuk asam lambung. Nah, karena saya kebetulan sudah tidak mau kenal lagi namanya produk MLM. Saya tidak mau lagi kenal yang namanya ya jenis-jenis itu saya nggak mau. Karena insiden saya hampir muntah darah itu karena terlalu banyak konsumsi suplemen yang sifatnya herbal. Tapi dan itu yang membuat keterangan saya ketika Mbak Dewi datang bawa produk Forlab ini ya, Bu Titi. Nggak apa-apa saya kasih tunjuk, Bu Titi, produknya. Iya, boleh. Jadi teman-teman bisa dilihat. Nggak kelihatan. Oke, udah kelihatan. Udah, oke. Jadi ini yang dibawa sama Mbak Dewi. Perkenalan pertama produk Forlab itu adalah TF Advance atau TFA. Kata apa kerennya di Timika ya. Jadi produk ini yang dibawa oleh Mbak Dewi. Mbak Dewi bilang ini bagus untuk asam lambung. Cuman itu saja katanya, tidak ada kata lebih. Cuman saya bilang, aduh, nggak punya uang, Mbak Dewi. Saya nggak punya uang kalau beli produk. Berapa harganya? 600. Saat itu kan kita Mbak Dewi jual 600. Saya bilang, aduh, saya mungkin nggak mampu beli, bilang Mbak Dewi. Nah, kebetulan Mbak Dewi bawa brosurnya, bawa yang ini playernya ya, Bu Titi, papi player itu Pak Nurhan ambil brosur itu, terus saya tetap menolak Mbak Dewi. Saya bilang, Mbak Dewi saya nggak punya uang, nanti kalau saya punya uang baru saya hubungin. Tapi Mbak Dewi bilang gini, kalau Mbak nggak punya uang ya udah konsumsi aja, yang penting Mbak sehat. Masya Allah Mbak Dewi kasih satu botol itu. Tapi kalau Mbak Dewi bisa kasih saya gratis, mungkin sampai detik ini nggak minum, rasanya nggak kenal Bu Titi. Ya, pertama nggak ada uang, kedua produk herbal gitu kan, Roma. Sampai jam berapa ya? Jam 10 malam, Pak Dewi datang sore, sampai jam 10 malam nggak mau buka produk ini, Bu Titi, cuma ngemandangin aja. Ternyata Pak Nurhan udah baca brosurnya tentang sistem imunitas ya, tentang pendidik sistem imunitas gitu kan. Jadi baca produk riset apa begitu. Pak Nurhan cuma bilang gini, coba Mas, apa jalan kamu sembuh, jalan kita untuk dapat kesehatan. Apalagi kalau misalnya ada ya tidak baik di perutmu atau di bagaimana, kamu buang aja, nggak usah dilanjut minum, kita coba aja. Masya Allah, singkat cerita, saya konsumsi 2 butir Bu Titi malam itu. Saya ini penyakit yang sudah bisa dikatakan akut ya Bu Titi. Jadi kalau tidur itu belasan tahun, tidur itu 3:30, 4. Belasan tahun. Makanya orang bilang tulang kulit. Seperti orang ada kena TBC karena nggak punya badan, kurus sekali. Kayak mungkin karena faktor nggak ada nutrisi tubuh atau begitu kan, Bu Titi. Nah, karena di samping itu juga penyakit parah. Dan akhirnya ketika saya minum 2 butir, Masya Allah, tabarakallah, tidur 3:30, 4, saya tidur itu, Pak Nurhan bilang tidur setelah minum ini mungkin 1 jam sudah saya bisa tidur. Artinya sekitar jam 11, jam 12 saya sudah tidur. Yang tadinya 2:30, 4. Nah, dari situ Pak Nurhan bilang, kayaknya bagus tuh produk, Mak. Kamu konsumsi yang bagus. Nah, singkat cerita, akhirnya habislah botol ini, Bu Titi. Habis botol ini, tapi saya nggak mampu beli lagi. Akhirnya Ibu sama botol-botolnya? Hah? Sayang dibuang ya. Habis isinya, manfaatnya sudah terasa di badan, tapi belum mampu beli. Gitu, belum mampu beli. Akhirnya peranikan diri, saya bilang sama Mbak Dewi, bagus sekali itu produk. Masya Allah, belasan tahun saya ingin makan makanan enak, minum susu yang gitu tidak bisa kan, cuma air sama bubur sama nasi putih, garam itu makanannya Bu Titi, karena memang nggak bisa makan yang lain kan. Nah terus saya bilang sama Mbak Dewi saya butuh lagi produk itu, tapi saya nggak punya uang. Masya Allah, Mbak Dewi bilang, ya Mbak, saya kasih ke botol lagi, gratis lagi Mbak. Aku mau juga, mau. Lagi Bu Titi. Dan akhirnya kalau nggak salah 3 botol dikasih gratis. Wow. Ya, sampai akhirnya testimoni yang ada di saya betul. Saya bilang,
Masya Allah, tabarakallah, akhirnya malulah diminta lagi. Saya kan 3 botol. malu minta lagi. Itu bukan minta lagi, merampok. Merampok loh. Ya, akhirnya saya ngomong sama Mbak Dewi nggak rugi tuh, kasih saya gratis terus. Enggak Mbak, nggak rugi. Soalnya saya dapat gratis Mbak. Dapat gratis juga. Iya, bagaimana dapat gratis? Makanya Mbak, member. Saya kan nggak mau member, saya nggak mau terjun ke bisnisnya, Papi, Bu Titi. Karena terlompat lagi dengan saya pernah menjalankan bisnis sebelumnya kan, gitu, MLM sebelumnya. Jadi ketraumaan saya itu sampai saya nggak mau lagi gitu kan terjun ke bisnis MLM. Nah setelah Mbak Dewi bilang kalau mau gratis, ikutan gratis Mbak, masuk jadi member, nanti Mbaknya bercerita aja. Bercerita kan Mbak ada testimoni tuh, jadi Mbak bercerita aja gitu. Nah udah, dengan modal cerita saja, ya Papi, Bu Titi, dengan modal cerita saja, dan akhirnya lama-lama Masya Allah dapatlah gratis. Tapi masih gratis juga sama Mbak Dewi, karena saya tidak mengerti sistem, nggak ngerti bagaimana caranya mendaftar, nggak ngerti namanya bagaimana belanja, nggak ngerti. Pokoknya yang semua handle tuh Mbak Dewi, yang apa namanya, yang ngasih misalnya kalau ada closing apa begitu, saya nggak ngerti. Saya suka sama Mbak Dewi. Yang penting saya dapat gratis saja, gratis produk supaya anak dan suami saya bisa konsumsi. Ya mungkin begitu saja. Tapi berarti waktu itu apa namanya, Bu Ani bergabung sebagai member apa namanya setelah diperkenalkan sama Mbak Dewi bisa gitu ya, artinya kan dengan keterbatasan dana ada jalannya ya Bu Dewi, Bu Ani ya, untuk bisa bergabung sebagai member kan, karena kan banyak juga kan orang yang bilang mahal, nggak ada uang gitu ya. Jadi apa namanya, dengan keterbatasan yang dimiliki oleh Bu Ani ketemu caranya ya Bu Ani ya. Betul. Dan memang Porlem mempersiapkan itu juga Mbak Titi. Jadi memfasilitasi orang yang butuh produk tapi nggak punya uang, bisa sebetulnya konsumsi ini. Ya. Tapi Pak Titi saat itu gini, ada sedikit cara yang mungkin bisa diduplikasi teman-teman ya. Ketika kita merasa, aduh saya nggak punya uang, baru bagaimanapun kalau orang mau beli, kan ada produk harus kita siapkan untuk orang-orang yang kita kan. Nah pada waktu itu kan Mbak Dewi suruh saya bercerita tuh. bercerita closing dari satu keluarga, mencoba, manfaatnya sangat luar biasa. Lalu keluarga itu juga mau suaminya konsumsi, istrinya konsumsi, anak-anaknya, bahkan tetangga-tetangga keluarga besarnya konsumsi. Nah dari satu orang saja itu mereka bisa beli sampai paket-paket. Dulu kan kita masih paket diamond ya. Ada 8 jutaan ya, 8 juta lebih ya kalau nggak salah ya. Ya, jadi beberapa orang mau beli paket itu. Tapi ya, saat itu saya strateginya begini. Jadi produk Mbak Dewi saya jualkan. Nah, Masya Allah, Mbak Dewi, artinya setiap ada closingan itu, Mbak Dewi jujur gitu kan. Jadi belum sistemkan saya di bawah. Gitu, ada closing, dia taruh gitu kan di bawahnya saya. Gitu kan. Nah, kalau misalnya ada keuntungan lebih dari produk saya nih, kalau dari dulu 534 kalau nggak salah ya, 534. Jualan 600 kan udah dapat keuntungan lebihnya tuh. Nah, keuntungan lebihnya itu saya ambil, saya balikan modalnya saja. Nah, hasil saya kurang lebih itu 1 bulan itu bisa mencapai, saya tanya sama Mbak Dewi. Mbak Dewi, berapa dapat saya jualan 1 bulan? 60 juta Mbak. Gitu. Jadi, Masya Allah, saat itu 1 bulan saya bisa menjual 60 juta. Nah, dari situ tuh Mbak Dewi akhirnya mensisipkan tuh Bu Titi. Dan akhirnya dia bilang, selamat ya Mbak, sudah peringkat diamond. Saya kaget. Kemarin peringkat gitu kan. Saya nggak tahu peringkat diamond itu bagaimana. Nah, dengan kerja cerita gitu ya Bu Titi, ya masih manja sama upline-nya saat itu ya. Artinya produk ini saya jual gitu kan. Jadi di sini artinya ini menarik ya teman-teman. Iya. Perlu diduplikasi nih Mbak.
Betul. Jadi artinya teman-teman kita memposisikan diri sebagai leader gitu ya. Jadi kan kita ketemu mitra-mitra yang berbagai macam gitu ya Latar latar belakangnya. belakangnya, Ada yang iya. memang mereka ingin bergabung di bisnis ini, tapi mereka belum punya modalnya. Nah, Benar. kita sebagai leader memfasilitasi dengan produk kita, gitu ya, Betul, Papi ya. betul Jadi betul artinya sekali. dari situ bisa bantu. Jadi Hmm. aku tuh sangat melihat memang peluang ini luar biasa ya. Jadi memang kita sampein, artinya gini, kita sebagai leader miliki beberapa stok lebih, sehingga kalau kita mau bantu orang-orang yang memang mereka sulit untuk bergabung, bisa pakai produk kita dulu gitu ya. Iya, betul sekali. Tapi ada satu Mbak Titi, dari 3 botol sekarang udah menjadi bronzi ya. Masya Allah. Dari pinjam, dari rampok-rampok 3 botol. Dari nggak bisa bayar utang di bank. Iya, gitu ya. luar biasa. Oke, dilanjutkan Mbak. Berarti belum pernah jalankan ini ya. Berarti Mbak Ani belum pernah jalankan MLM sebelumnya berarti ya. Coba udah pernah mengkonsumsi herbal gitu ya. Betul Pak. Betul ya. Ya, saat itu saya ingat pas SMP itu saya sudah dikenalkan bisnis network marketing ini, MLM ini ya. Tapi saat itu saya pertama kali dikenalkan, saya kenal itu CNI. Pertama CNI. Dan akhirnya SMP kan belum bisa daftar tuh. Tapi mengenal aja lah gitu kan, mengenal sistemnya apa begitu. Nah, dari beberapa MLM yang saya jumpai, yang saya pernah geluti istilahnya sampai terakhir sebelum Forex itu Keling ya. Keling pernah juga cukup lumayan lama, keluarga besar ya, adik-adik saya ya Keling ya, termasuk sekarang ini peringkat adik yang berperingkat adik-adik ini semua leader Keling sebelumnya ya. Iya. Jadi pernah juga UKO, terus ada lagi beberapa sampai pokoknya ada beberapa yang jalan lah gitu. Tapi tidak pernah dapat support dari Pak Nurhan. Berkeluarga sama Pak Nurhan nggak pernah disupport. Yang ada misalnya kalau ada upline datang, artinya kalau ada upline datang ini yang mengajak untuk prospek itu bisa sampai setengah 12 sampai jam 12 malam. Itu sambil saya lagi menyusui saat itu karena saya ingin sukses. Saya ingin merubah nasib saya ingin sukses di bisnis MLM gitu kan. Dan akhirnya tapi Pak Nurhan secara logikanya memang Pak Nurhan bilang begini, kamu mau cerita apa di orang sementara produk yang kamu bawa itu tidak terbukti di badanmu, tidak terbukti di penyakitmu. Nah, kalau misalnya produk itu terbukti bisa menyembuhkan kamu, monggo, nggak apa-apa. Kamu siar saja, kamu bercerita saja tentang produk itu. Tidak terbukti di badan kamu masih sakit, tapi kamu bisa menyakitkan orang di produk ini. Nah, itu yang membuat perdebatan saya sama Pak Nurhan. Bagaimana kamu sukses di bisnis itu sementara produkmu tidak terbukti menyembuhkan? Seperti itu ya, perdebatan saya sama Pak Nurhan. Ini masuk akal juga ya, Papi, Bu Titi. Nah, cuman karena luar biasa, setiap yang namanya leader-leader yang memang sudah dicetak sebagai leader itu artinya dia sudah bisa mencuci otak kita, sudah bisa mendokterin otak kita, meskipun kita punya produk kurang baik, yang penting maju terus, bisa ditolak di maju terus, yang namanya nasib, mungkin berubah dengan bakat kita mau sukses di sini, tapi kita lupa kendaraan kita kurang bagus, akhirnya nggak nyampe tujuan. Gitu. Oke. Mantap, keren. Jadi artinya tadi ya, ketika kita nyemplung di bisnis seperti ini sebetulnya produk tuh penting banget gitu ya Bu Ani ya. Gitu. Nah, kalau tadi nih aku dengar ceritanya Bu Ani gitu ya, sebulan di awal baru bergabung itu bisa menjual dengan omset 60 juta. Wow. Mbok tolong di-share gimana gitu kan. Gimana cara menceritakannya ceritain gitu. di FB ke teman-teman coba Bu Ani. Mungkin ada 2 kata kunci kali ya, satu keluarga bisa masuk 7 orang gimana gitu. Gimana, atau paksa-paksa kali, nggak tahu. Tapi ingat ya, yang dipaksa-paksa banget termaksa katanya. Ya, oke. Bu Titi, tapi pertama karena izin Allah Ta'ala. Pertama. Ya. Terus
Kedua, karena niat, Papi, Bu Titi, karena niat saya. Niat saya apa? Tidak lebih pertama niat saya, ketika berhasil saya buktikan bahwa saya bisa sehat dengan produk ini, lalu saya berjanji dengan diri saya sendiri, saya akan bercerita ke banyak orang, kalau saya ini punya penyakit parah, tertolong dengan produk ini, dan saya betul-betul merasa harus menyampaikan berita baik ini ke orang-orang yang membutuhkan produk ini. Berarti niat, tapi Bu Titi, niat yang ingin mensiarkan produk sesuatu kebaikan, supaya orang seperti saya ini yang menderita belasan tahun, tapi merasakan sehat yang saya inginkan belasan tahun. Nah, ketika diri saya merasa sehat, dan itu kewajiban saya untuk menyampaikan hal kebaikan ini. Terus kedua, Papi, Bu Titi, restu yang sangat luar biasa dari beliau ya Pak Nurhan, yang betul-betul menyupport saya, seolah mendorong terus, ayo man, ini produknya bagus man, pokoknya terus saja. Nah, pernah saya prospek, satu ada teman, dulu saya pernah prospek dengan sebelumnya, dengan produk yang sebelumnya, ya produk salah satu herbal sebelumnya, dia mencoba, tapi tidak ada hasil gitu kan. Nah, ketika saya tahu dia tertawa, dia berikut tertawa, tertawin saya. Saya bilang, kenapa tertawa? Kamu ini nggak kamu sama MLM, gitu kan, produk sama aja lah herbal, gitu kan, nggak terbukti juga nanti, gitu kan, beli mahal-mahal nggak terbukti. Udah, beda. Saya ini, kamu tahu kan, saya penyakit ini asam lambung dan muntah darah. Saya dengan perantara ini saya sehat, tapi masih jungkir balik aja tertawa, tapi nggak mau. Nah, tapi Pak Nurhan bilang, udah nggak apa-apa. Sekarang dia nolak, entah dia lagi sakit, kesempatan kamu kasih, biar kamu kasih 2 butir, coba kalau dia merasakan mampu, kamu dicari. Oh, oke, tampung. Terus kedua, Papi, ujian saya, ketika saya mau prospek dukun, Papi. Dukun? Dukun. Dukun di prospek, nanti di prospek balik. Di sini salah satu member saya ada kayaknya Bu Lia Sorobin. Itu saya ingat waktu dulu, waktu tahun 2016 nggak salah. 2006 betul, tahun 2016 sama beliau kalau nggak salah tuh. Jadi Bu bilang, Bu Andi antarkan saya prospek. Nah, itu kita dukun. Ya kita pernah masuk ke rumah orang gitu kan. Diabetes, kakinya bolong, bisa masuk satu telur masuk ininya gitu kan, ke kakinya. Oh iya, siap, udah masuk gitu. Nah, akhirnya begitu datang, suaminya itu tetap sambut aja itu, Bu Titi, itu nyambut gitu, nyambut kayak seolah dia harus mendampingi istrinya gitu, yang sakit ini. Ternyata yang mengundang kami datang itu istrinya diam-diam. Jadi Bu Niar, tolong kamu datang, bawa produkmu, perkenalkan saya produkmu, apa begitu, nanti bawa. Akhirnya Bu Niar minta tolong ke saya supaya bisa menjalankan produk ini gitu kan. Jadi, nah saat itu saya tidak menyangka kalau suaminya ini dukun gitu kan. Nah, saya ya jelaskan tentang gula begini, kalau misalnya sistem imunitas kita overaktif maka begini gitu. Akhirnya suaminya begini, Ibu, gula saya apakah masih sehat, katanya begitu. Nggak ada masalah. Oh ya Pak, nah itu berarti imun Bapak bodoh, dia marah sekali bilang imun bodoh. Berarti Bapak imunnya bodoh, dia marah sekali. Kan saya juga saat itu yang namanya pas-pasan prospek ya, kita belum ada ilmu, tinggal bilang bodoh saja, nanti dia tidak ngerti imun bodoh. Dan dikira bodoh, dan bodoh gitu kan. Dan itu berarti imun Bapak bodoh, harusnya ini udah apa gitu kan. Dan akhirnya, ini begitu, pokoknya saking yakinnya istrinya mau ini, suaminya keluar. Nah, Pak Nurhan di luar, Pak Nurhan lagi jaga di luar, dia pakai bahasa Makassar, orang Makassar, maaf, tapi Pak Nurhan ngerti, dia bilang gini, ini terpengaruh sudah istriku ini, gitu, terpengaruh sudah istriku. Akhirnya Pak Nurhan bikin saya kode, Mama, keluar sudah pakai bahasa lokal, saya pakai bahasa lokal Pak Nurhan. Suaminya marah, suaminya tidak setuju, dia tidak mau, dia benar itu kan. Yang benar, iya gitu. Nah, terus bagaimana? Sudah kita paksa saja, dia marah suaminya. Nah, akhirnya saking ininya, dia masuk lagi, suaminya dia begini, Ibu, orang lu masuk di kamar saya, masuk di dalam rumah saya, keluar langsung bisa jalan. Iya Pak. Ternyata dukun.
ditiup saya langsung keluar. Iya gitu ya. Itu tidak percaya dengan produkmu, langsung berdiri, usir kami. Langsung dia berdiri, langsung menunjuk saya, bilang saya tidak percaya dengan produkmu. Akhirnya, oh ya Pak, terima kasih, saya pulang, kami pulang. Akhirnya pulanglah. Menggerutu di jalan Buniat. Saya masih ingat itu Buniat, menggerutu di jalan, bilang, kurang ajar ini. Kita kurang ajar kita menjelaskan baik-baik dia usir kita gitu. Masalah menyeramkan yang ya. Kemudian orangnya kita baik-baik datang di posisi kita cuma bilang Bunian tidak apa-apa Bunian, ini ujian Bunian supaya kuat di bisnis ini. Sekarang dia menolak kita, mudah ketika berdoa Bunian, mudah-mudahan nanti dia akan dikenalkan dengan orang lain, dengan orang lain di TAP ini, mudah-mudahan TAP ini dikenalkan sama orang lain dan dia akan melakukan tempatnya, lalu dia akan ingat dengan kita, betul, saya nyesal dengan orang saya usir, kalau ini produknya bagus gitu, ya berandai-andai bagus gitu kan, sama Bunian, artinya supaya tidak down kan, ini mitra saya ini, jadi jangan patah semangat, kita terus berjuang gitu. Seperti itu, cerita ya sedikit cerita pengalaman. Oke, kemudian tadi ya Bu Ani, aku mau masuk ke produk nih. Produk favoritnya yang mana, Bu Ani dan keluarga? Dan kenapa? Baik, kalau saya pribadi kan memang asam lambung ya, Bu Titi. Nah, karena memang terlalu banyak minum obat, sehingga lambung saya berdarah dan muntah darah. Dan akhirnya dokter bilang, kenapa ibu cari dokter di dunia ini, tidak ada yang bisa menyembuhkan ibu. Itu kata dokter yang tidak bisa saya lupa. Saat itu belum kami merantau di Timika saat itu ya. Dan akhirnya saya mencoba herbal karena memang mindset ditanamkan dokter saya nggak bisa disembuhkan oleh obat kimia. Lalu saya coba herbal, segala herbal bahkan ke dukun, Bu Titi. Saya coba dukun karena saya mau hidup, saya mau sehat gitu kan. Saking banyaknya obat-obatan herbal dan akhirnya saya komplikasi lah Bu Titi. Saya penyakitnya udah banyak, artinya tapi saya punya penyakit bukan asam lambung saja. Akhirnya masalah hormonal, masalah hormon, masalah pencernaan, masalah saraf, itu semuanya terganggu. Bahkan kardiovaskular pun, peredaran darah pun, itu semuanya bermasalah. Dan akhirnya saya komplikasi. Tapi saat itu yang saya konsumsi, sehingga saya mendapatkan kesehatan yang optimal, TFA, bisa dilihat produknya. Di belakang. Ya, ya kelihatan. TFA, terus TF plus, Oke. Terus Riovida. Favorit nih, pokoknya yang 3 produk ini favorit banget. Papi, yang 3 produk ini. Terus Obat dewa semua, Mbak Titi. Oh, benar. Obat dewa semua kayaknya. kan Pak sudah mendekati bronze, jadi bisa beli. Jadi bisa beli misalnya gitu kan. Nah, terus karena ada hormon, saya minum Belvi juga. Belvi ya. Ya, pada terus, saat pengeluaran sendiri riwayat diabetes tipe 1 turunan ya. Jadi beli dengan glukos sama vitamin. Itu saya rutin. Nah, di samping itu juga rutin kami minum 2 produk ini. Jadi yang dikonsumsi oleh Pak Nurhan itu tambahannya yang glukos, CP, vitamin. Itu saya kasih. Gitu kan? Nah, pada waktu Pak Nurhan kecelakaan, kami pernah kecelakaan di Mataram pas kami pulang. Itu pas itu kita liburan dari Korea itu. Dan Korlab, saya minta sama Korlab pulangkan ke kampung. Karena sebelum saya bergabung di Korlab, artinya saya sudah cerita, boro-boro pulang, makan susah, sampai punya anak 2, istilahnya belum dilihat sama nenek kakeknya di kampung, karena keterbatasan finansial, jadi nggak bisa pulang begitu. Dan akhirnya kabar Allah, ketika Korlab kasih jalan-jalan mewah ke Korea dulu, sama anak-anak,
Jadi saya bilang sama Porlet, saya ke Korea. Saya bilang gitu, saya pengen pulang. Kayak gitu. Saat itu ada Pak Ridho ya. Saya bilang sama Pak Ridho, saya kayaknya nggak usah ke Korea, Pak Ridho. Saya pengen pulang kampung. Saya mau ke Lombok aja deh, Pak Ridho, kasih saya tiketnya ke Lombok aja, jangan ke Korea. Gitu kan saya bilang gitu. Saya pengen pulang. Maksa ya. Dua anak saya belum kasih lihat cucunya 2 sampai 2 itu karena nggak ada uang untuk pulang, nggak ada ongkos untuk pulang. Nah ketika foto kasih saya dan jalan memang saya minta pulang ke kampung, malah saya nggak mau ke Korea sebelum gitu. Gitu. Tapi Pak Ridho bilang begini, Bu Ani ke Korea aja dulu, nanti tiket pulangnya itu saya kasih ke Lombok gitu kan, kami kasih ke Lombok gitu. Oh ya bisa kan gitu, bisa gitu. Oh oke, siap gitu. Akhirnya Allah. Jadi dari Papua ke Korea ke Lombok. Iya. Jauh kali pulang kampungnya ya, mutar ya ke Korea dulu, Singapura dulu, baru ke Lombok. Hebat ya. Dan Masya Allah, sama Bu Titi ya, sama Pak Budi, sama Pak Kim, sama Mami juga ketemu sama beberapa distributor. Cuman tapi saat itu ya belum kenal, akhirnya saya nggak bisa, nggak kenal waktu itu. Papi lagi itu nggak bisa. Peringkatnya apa waktu itu kan beda. Sekarang kan udah bronzi. Kepingin foto sama Papi Mami. Itu tuh Papi yang sering di Nerdasar nih, gitu kan di grup ini Nerdasar. Saya kepingin foto sama Papi, tapi Papi sibuk foto sama mereka. Enggak lah. Sorry lah kalau gitu ya. Maafkanlah diriku ya. Dan akhirnya betul orang menggunakan ke kampung dan ketemu dengan keluarga besar saya. Jadi saya semakin jatuh cinta, saya semakin mencintai perusahaan ini karena perusahaan ini, Masya Allah, beberapa nikmat finansial, nikmat ketemu keluarga besar saya di Lombok, itu Forlet yang kasih keberkahan itu seperti Oke, Masya Allah. Oke, luar biasa ya. Berarti dari sekian banyak trip yang Bu Ani terima nih dari For Life, mungkin ini kali Bu Ani ya, yang paling kayaknya favorit. iya. Mbak Titi tahu nggak jawab? Mbak Titi tahu nggak jawabnya kenapa ini yang paling berkesan, tahu nggak? Ya, kenapa? Dia mau bikin foto sama Papi nggak bisa. Keren ya, tapi luar biasa ya. Pinginnya pulang ke Lombok, tapi justru dikasih ke Korea, luar biasa memang. Ini jadi itu nikmat yang menurut saya juga nggak bisa dinilai dengan uang, susah dinilai dengan uang, dan itu pengalaman yang luar biasa. Benar. Nah, kemudian satu mungkin kita simpulkan sementara aja Mbak Titi, berarti apanya For Life bisa memberikan kesehatan, memberikan bantuan ekonomi, tambah lagi pergi ke tempat yang mungkin tidak masuk dalam akalnya sebelumnya. Nggak terbayang mau pergi ke Korea, nggak masuk. Luar biasa, di For Life kita itu semua ya, luar biasa. Benar. Kan saat itu, Pak Ridho nih yang bimbing kita ya, Bu Titi ya, ingat ya. Pas di bandara Soekarno pertama kali ini, bandara Soekarno nih, Jakarta puncaknya nih. Aduh, sudah belum ke Lombok, udah di Jakarta nih misalnya kan. Saatnya nggak telepon, nggak ingat Jakarta nih, tapi Soekarno Hatta gitu kan. Orang kita pulang kampung aja nggak bisa, jadi Jakarta boro-boro. Jadi sampai di itu bandara Soekarno Hatta, Pak Jonas suruh saya cubit diri. Wah nih cubit diri bukan gitu kan. Gitu kan. Itu ini soalnya buat keluar negeri gitu kan. Karena perjuangan saya dari nol, Pak Ridho yang tahu, yang membimbing saya. Sehingga sampai saat itu puncak presidensial ya. Great Escape ya ke Korea itu. 2 kali maintain. Iya. Jadi Pak Ridho bilang cubit diri dulu Pak nih. Siapa tuh mimpi gitu kan. Udah sabar gitu Pak Ridho. Nah, begitu. Dan satu Bu Titi, Papi saya takut pesawat. Saya mau ke pesawat gitu kan, takut. Takut sekali. Tapi Masya Allah saat itu kita naik Air Asia ya. Besar banget itu, Airbus. Besar banget, yang dari Papuanya? Bukan, dari Soekarno Hatta ke ke Koreanya itu. Oh, kita naik Korea Air. Air Asia kalau nggak salah. Beda-beda Mbak Titi, penerbangannya beda-beda. Iya, lupa. Iya, Airbus biasanya Air Asia Airbus dia besar tuh pesawatnya.
Ya, Ya. besar banget. Ya. Ya, artinya apa ya, Forlife bukan pesawat kecil, bukan pesawat Garuda aja, pesawat Airbus yang betul-betul kursi 343. Berarti Iya. berapa tuh? 380, kodenya 380, hafal Papi itu 380. Aduh, kapan kita naik pesawat lagi ya? Mau lah, mau. Sampai nggak ini aja kayak bersedekap saja ke sini, pesawat kita banget di dalam gitu ya, ruangan gitu ya. Begitulah ceritanya, luar biasa. Mantap kali ya. Masya Allah. Luar biasa ya. Jadi Forlife mengantarkan ke orang naik pesawat yang hebat, menaik perjalanan luar biasa sampai ke luar negeri. Nah, tapi yang lebih penting ternyata memang kalau kita ambil tadi Mbak Titi, dia sehat dari penyakitnya yang begitu kronis, yang begitu komplikatif ya, apa Mbak Ani tadi komplikatif, dan bahkan sampai ke dukun untuk sehat. Terakhir dia prospek dukun. Ini membalik ya ilmunya ya, membalik ya. Mas Mbak Titi, kayaknya Mbak Nurhan Pak Rudinya sepertinya senyum-senyum aja, kayaknya udah banyak dapat uang ya. Boleh lo bocoran sedikit udah berapa ini tambahan apanya nggak? Mbak Titi tanyain Mbak Titi gimana? Gitu, bantuan ekonomi dari Forlife-nya udah berapa nih? Jangan-jangan Pak Nurhannya udah resign dari apa? Pekerjaan. Tapi Mbak Titi sebelum terlupa, Papi nanti kalau kita ketemu di Jakarta, mungkin kita nanti ada meeting, kita mungkin ada training nanti ya semua warga Winners ya. Saya mau adu ini jago-jago masak nih dua, Pak Nurhan sama Pak Budi. Harus kita kolaborasi berdua. Kita makan enak ya. Amin. Oke, dilanjut Pak Budi, dilanjut Pak Titi, lanjut Mbak. Oke, jadi Bu Ani tadi ya benefitnya yang bisa diterima. Yang pertama pasti kesehatan ya Bu Ani ya. Ya, betul. Kesehatan, kemudian tadi udah pasti tentang finansialnya gitu karena Forlife bayar besar ya Bu Ani ya. Yang berikutnya adalah trip-tripnya gitu ya, trip jalan-jalannya. Dan yang terakhir, kalau aku dengar ceritanya Bu Ani, itu Bu Ani tuh kerja nggak sendirian, bener ya Bu Ani ya? Kita ada suatu komunitas gitu ya Bu Ani ya? Betul. Di situ jadi kita dapat mentoring gitu ya Bu ya? Ya. Pendampingan, konsultasi, jadi ada support system. Bener ya Bu ya? Jadi empat benefit ya benar. Jadi Bu Ani dari yang tidak tahu sama sekali, break QD pun dia nggak tahu, tapi dengan adanya support system, adanya teman, adanya upline, adanya perusahaan sendiri, ternyata kita bisa melakukan apapun di perusahaan ini, luar biasa ya. Betul. Jadi jangan khawatir, kawan-kawan yang tidak punya pengalaman sama sekali dengan bisnisnya, tak pengalaman sama sekali dengan produknya, ternyata bisa sukses luar biasa di sini. Jangan khawatir. Oke, Bu Ani, ini sebelum begini, sampai mencapai presidensial belum ada support system yang ada. Sampai mencapai presidensial itu belum ada Forlife memberikan support systemnya pertama. Dan kedua, saya belum kenal istilahnya ada support system winners. Belum tahu saat itu sampai pencapaian presidensial itu. Bahkan kalau misalnya kalau sudah tahu mungkin udah dapat fotoan tuh sama Pak Papi. Tapi kan belum ya asing aja gitu kan. Karena saat itu saya belum ada dapat support system dari winners maupun Forlife. Karena pertama kendalanya banyak di luar. Nah saat itu juga Mbak Dewi sudah balik ke Merauke. Sudah pindah ke Merauke beliau. Saat itu Mbak Dewi. Dan ada di luar daerah. Gitu. Jadi bisanya saya dan bisanya menciptakan tim juga, yaitu pertama betul kendaraan kita bagus ya, Bu Titi Papi, kendaraan kita bagus. Nah, dari orang konsumsi karena rasa inginnya suaminya, anaknya, istrinya atau bahkan keluarganya konsumsi, tapi dia kendala dengan keuangan. Nah, di situ saya juga edukasi juga cara Mbak Dewi bagaimana caranya menarik saya sehingga saya bisa dapat gratis produk ini kan. Nah itu saya mengajak juga yang konsumsi ini, saya mengajak juga ayo bercerita gitu. Nah bercerita akhirnya pasien maksud saya yang orang terapi, yang orang konsumsi tahun 2016 lalu sampai sekarang berdampingan dengan saya. Jadi leader besar di Forlife ini ya berdampingan termasuk Muniar. Ya Muniar kan 2016 sudah ada. Ya Muniar alhamdulillah sampai sekarang saya
berdampingan sama beliau. Oke. Awalnya konsumsi, gitu, awalnya konsumsi. Nah, Mm-mm. dari yang saya bilang sama Bu Niar, ya cerita-cerita aja supaya kamu, Bu Niar, bisa ya dapat ya istilahnya gratis produk atau apa penghasilan tambahan gitu kan. Dan akhirnya Iya. Bu Niar mau ya bercerita, dan akhirnya terbentuklah tim saya, dan akhirnya dari tim ini, dari tim ya ilmu pas-pasan, saya rasa ya Bu Titi, karena memang saya belum dapat training, belum dapat apa namanya bagaimana caranya menjalankan bisnis dengan baik, bagaimana caranya bercerita tentang training dengan baik, saya belum ada ilmunya ya Bu Titi. Tapi Masya Allah, di sini kita bilang kendaraan kita luar biasa, kendaraan kita hebat. Karena kalau sudah istilahnya, ini produknya kalau lebih banyak bercerita di tubuh kita. Ya. Nanti kalau sudah ada berhasil, ada sudah merasakan manfaatnya, maka orang ini akan bercerita juga ke orang lain. Intinya dari kita punya kendaraan saja, produk ini saja. Nah, misi kita adalah begini, bagaimana caranya orang mau konsumsi terhadap Factor, meskipun sebutir saja. Ketika orang sudah mau konsumsi dan merasakan manfaatnya, maka produk ini nanti akan lebih banyak berbicara ke tubuhnya, lalu dia akan bercerita kalau dia sudah mendapatkan manfaatnya. Begitu, Bu. Oke, Bu Ani, sebelum 2 pertanyaan terakhir, ini udah ada 2 orang soalnya yang dari tadi nanyain, ini sebenarnya success story ya teman-teman, jadi kita nggak cerita produk, tapi boleh ada sedikit. Tapi ada udah ada 2 orang yang tanya, mungkin Bu Ani bisa kasih tahu sedikit aja. Mereka nanya waktu mah akut itu apa yang dikonsumsi, berapa dosisnya, dan selama berapa lama? Iya. Untuk mendapatkan betul-betul saya merasakan, wah ini saya bisa katakan 80 sampai 90% sembuh itu 6 bulan ya, Bu Titi, konsumsi selama 6 bulan, karena memang kondisi saya itu aku sudah muntah darah, mungkin prosesnya agak lama ya teman-teman ya. Jadi selama 6 bulan konsumsi kontinu, nggak lepas-lepas, itu saya sudah merasakan luar biasa. Yang tadinya nggak bisa makan ini, bisa makan. Yang pantangan ini bisa makan gitu kan. Yang tadinya 3,4 jadi tidur tempo, ngeliat bangkok plok lagi tidur gitu kan. Nah terus yang tadinya suka sembelit ya, kalau orang saya sudah ini masalah pencernaan ya, khusus ya mungkin masalahnya itu 5 hari sampai bahkan 1 minggu pun pernah nggak BAB ya, siksanya. Itu yang bikin nggak nyaman di perut gitu kan. Nah terus yang biasanya suka sampai di belakang tembus belakang itu sudah nggak berasa lagi, terus sesak nafas. Biasanya kalau sudah asam lambung naik ke paru-paru itu suka sesak nafas saya. Terus yang luar biasa lagi ini anxiety ya, yang pikiran yang terlalu cemas bawaan itu, yang pikirannya terlalu berhalusinasi gitu kan. Pikirannya yang enggak saja, yang dibayangkan yang enggak saja. Nah itu yang menyiksa saya. Parno. 6 bulan ya. Nah, dan itu alhamdulillah sudah mulai yang bisa dikatakan sudah enggak gitu ya. Meskipun ada tapi enggak terlalu inilah gitu kayak sebelumnya gitu. Masya Allah 6 bulan itu sudah mulai, tapi Bu Titi sudah mulai semuanya itu redup lah. Meskipun kita bisa bilang 10% lah untuk totalitasnya belum, tapi 80 sampai 90% itu sudah bisa merasakan luar biasa. Nah, kalau untuk produknya apa saja, ya 3 produk ini. TFA, ya, TFA, TFP, Biopida, 3 produk konsumsi. Kalau TFA ini sendiri, ya, kalau TFA ini sendiri, saya rutinkan saat itu karena memang awal-awalnya, karena nggak ada duit untuk terlalu beli ya, awal-awalnya itu, awal-awal terapi, sebelum saya bisa beli istilahnya, kalau nggak salah itu 2 kali 2 pagi, 2 malam. Tapi Masya Allah, tabarakallah, Allah Maha tahu, karena saya tidak mampu, maka Allah memberi jalan untuk ada semacam ada perubahan gitu kan. Meskipun saat itu ibaratnya saya masih butuh banyak gitu kan, tapi ada perubahan. Nah ketika saya mampu beli lah istilahnya, Bu Titi udah nggak ditakar gitu, karena enak ya, nggak dibakar. Kalau misalnya kapan punya makan aja gitu kayak kacang. Karena memang yang kita pelajari kan ada dosisnya. Dosisnya ada. Kalau yang banyak ada dosis tuh. Makan 1 botol 1 hari enak tuh. Gitu kan? Tapi nanti kanker laginya. Makanya harus jalanin bisnis ya. Oke, Mbak. Cuma ada 1 pertanyaan. Oh iya. Silakan, Mbak. Iya.
Artinya ya, ininya yang mau berapapun kita makan nggak ada dosis ya. Oke. Tapi kalau misalnya kita mau mengatur supaya lebih baik panjang terapinya, ibaratnya nggak putus karena memang tidak terkenal dengan produk. Itu saya sarankan kalau lagi sakit itu 3 kali 3. 3 pagi, 3 siang, 3 malam. Nah, kalau T plus ini 3 kali 3 juga, 3 pagi, 3 siang, 3 malam. Kalau lagi sakit ya teman-teman ya, minimal. Itu dosis minimal. Nah, kalau yang ini 3 kali 1 seloki. 1 pagi, 1 siang, 1 malam. Itu minimal. Kalau misalnya lagi healing krisis nih, ada reaksi ya, saya bisa habis ini 2 hari nih. 3 botol ini 2 hari. Bisa saya habisin 2 hari. Ya, udah nggak tentu itu. Per 2 jam itu bisa 5, 10, 15 itu. Karena kan mau beraktivitas, kamu sakit. Gitu, teman-teman. Oke, thank you Bu Ani. Iya, dosis sultan ya, dosis sultan ya. Oh ya Mbak, sedikit Mbak Titi, sebentar, nyela sebentar. Itu dia minum Riovidanya, katakan orang asam lambung yang sudah akut kan agak sanksi minum Riovida. Itu minumnya setelah makan atau gimana? Baik. Kalau saya pribadi, mau sebelum atau sesudah itu kapan aja di saya. Tapi kadang-kadang ada orang misalnya yang memang mungkin pikirannya gini, apa yang asam itu tidak boleh saya makan gitu kan. Nah, ini ada beberapa testimoni ya Papi. Selain saya, istilahnya saya coba ada salah satu pasien yang saya bilang, ini sudah GERD. Kalau sudah GERD itu kan resikonya makin mendadak ya Papi ya. Bu Titi, asam lambung. Nah, saat itu karena saya sudah kombinasikan dengan 3 produk ini. Nah, ketika dia minum ini ya, Riovida, nah saat itu dia orang bekerja di Freeport nih, tapi Bu Titi. Nah, dia tidak ada waktu sarapan. Dia nggak ada waktu sarapan di rumahnya, kantornya. Nah, karena dia takut nanti tidak minum, akhirnya dia minum dulu nih. Minum dulu gitu kan. Dan akhirnya belum sarapan tuh. Nah, akhirnya nggak masak ya. Nah, sebelum sarapan dia udah minum ini. Nah, terus akhirnya lama-lama dia bilang ke saya, Bu Ani, saya nggak mau minum ATP katanya. Saya mau minum Riovida aja. Karena enak sepanjang hari katanya. Oke, terima kasih. Mantap. Ya. Thank you. Oke, Bu Ani, 2 pertanyaan terakhir. Pesan dari Bu Ani nih untuk teman-teman yang baru bergabung di For Life, yang belum jalan bisnisnya, atau mungkin ada juga nih teman-teman kita yang memang belum bergabung di For Life yang sudah hadir di sini. Apa Bu Ani, pesan Bu Ani? Baik. Kalau saya pribadi, pesan saya mungkin untuk teman-teman yang belum join, mungkin hadir di meeting Zoom kali ini. Mungkin awalnya mau konsumsi saja, mungkin begitu ya Pak ya. Konsumsi supaya mendapatkan kesehatan. Artinya gini, terus bertanya, terus artinya gini, yang memperkenalkan produk ini, siapapun leadernya ataupun siapapun member produk yang memperkenalkan produk ini, jangan lepas ketika ada orang mengkonsumsi Transafactor. Karena ini kita tahu ada masa prosesnya, ya, ada masa prosesnya yang namanya healing proses. Nah, ketika kita tidak membimbing caranya minum, ketika tidak kita mendampingi caranya minum, ketika ada dia reaksi, maka konsumsinya kenapa produk ini saya minum tujuannya untuk sehat tapi tambah sakit. Padahal itu bukan untuk healing ya, healing proses istilahnya. Nah, pertama memang harus kita terus dampingi sehingga dia betul-betul merasakan manfaatnya, dan ketika dia sudah merasakan manfaatnya, lalu kita merasa ada celah, ada peluang untuk bercerita tentang bisnisnya. Ya, jadi kalau kita sudah pede, artinya gini loh, kalau orang yang sudah merasakan manfaatnya, kita mau cerita apa saja dia terima Bu Titi. Kecuali kalau ada produk yang tidak berasa di badan kita, udah nggak ada manfaatnya, lalu kita mau ngajak ke bisnisnya, mereka udah nolak kita Bu Titi. Nah, akhirnya jadi begini teman-teman, kalau misalnya ada orang yang kita kasih terapi atau kita kasih konsumsi, ya terus follow up, terus bimbing caranya minum. Nanti kalau sudah merasakan manfaatnya, pertama niatnya kita adalah memperkenalkan bisnisnya, bukan semata-mata untuk kita, istilahnya mau kaya raya dulu, bukan Bu Titi ya Papi. Tapi bagaimana caranya kita menolong orang dari segi finansialnya supaya bisa gratis produk ini. Supaya terus dia membeli produk
maksudnya konsumsi produk ini dengan meringankan mereka beli. Karena bagaimanapun kita tahu, kita bisa merasakan ketika kita tidak ada uang lalu kita butuh produk ini, menangis rasanya hati, kita beli produk ini. Nah di situ saya menerapkan kepada mitra-mitra saya terutama ketika kita mau menyampaikan produk ini, satu tanamkan yaitu adalah niat untuk menolong dulu. Niat untuk menolong satu dari segi kesehatan orang. Nanti kalau misalnya, kalau sudah merasa manfaatnya, dengan sendiri nanti dia minta untuk menjelaskan bisnisnya. Ceritanya seperti saya nih, ke Mbak Dewi, saya bilang, daftar bisnisnya dong, saya juga mau dapat gitu kan Mbak Dewi, mau dapat apa, bonus gitu. Ya. Oke, thank you Bu. Lalu yang terakhir, mumpung kita online nih ya, Bu Ani, mungkin ada Bu Ani mau menyampaikan terima kasih kepada siapa gitu ya, orang-orang yang ikut andil dalam kesuksesan perjalanan kesuksesan Bu Ani. Baik. Ya, Papi, Bu Titi, pertama saya ucapkan rasa syukur saya ya, rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena dengan dititipkannya penyakit berat kepada saya, ternyata di balik itu Allah menitipkan rezeki yang besar untuk saya melalui bisnis ini ya. Tapi Mami, aduh, mau bawang lagi kayaknya ini kalau ingat. Santai. Nanti kami nangis sama Mbak Titi nanti. Kami udah susah, udah berusaha ketawa-ketawa sumringah sama Mbak Titi ini. Jadi dan akhirnya ya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, terima kasih saya kepada suami saya tercinta ya di sebelah saya ini ya, suami saya yang terus mendampingi saya dalam keadaan terpuruk sebagaimanapun. Saat itu sedikit saya cerita lagi, saat itu saya keadaan hormon saya tidak normal ya. Artinya masih muda, tapi mohon maaf ya teman-teman, tidak maksimal untuk kasih lahir ya untuk suami ya gitu gitu. Tapi masya Allah suami tetap memahami karena kau sakit gitu kan, menerima keadaan saya udah jelek, istilahnya kan orang sakit jelek tuh, jadi cantik kok, cantik. Jadi kalau di pulang itu yang saya bayi itu diurus ya, dibawa, diangkat ke kamar mandi Bu Titi. Kalau misalnya itu sakit itu betul-betul nggak bisa duduk, nggak bisa tidur, nggak bisa apa-apa, nggak bisa apa-apa. Tapi kalau saya duduk, tapi satu hal rasa syukur saya kepada Allah, meskipun saya nggak bisa berdiri sholat, meskipun saya tidak bisa jalan sholat, ibaratnya jalan ambil duduk, saya suruh Pak Tuhan untuk ikat saya dengan spray, ambil air duduk di kamar mandi, bungkus saya supaya nggak batal ya. Tapi Bu Titi, itu saya sholat, saya minta petunjuk sama Allah, kasih saya jalan kesembuhan ya. Jadi beliau mendampingi saya terus dan suka dan duka. Dan ketika saya down di bisnis ini, mungkin ada rintangan-rintangan masa perjalanan kita di itu pasti ada namanya rintangan-rintangan ya Papi. Tapi beliau tetap mensupport saya, selalu beliau mengatakan ke saya, ketika padi mulai tegak, maka angin itu akan bertiup kencang. Nah disitulah kita ibaratnya siap-siap mempersiapkan diri, meskipun anginnya sekencang apapun, ibaratnya kalau kita sudah kuat dengan pendirian kita, kuat dengan keyakinan kita, semuanya akan bisa dilewati. Wow. Ya, jadi terus ketiga, terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Dewi, Pak Heri, yang upline saya, beliau terus mensupport saya, ya, tapi meskipun tidak bisa kerja sistem atau bagaimana, beliau harus membimbing saya, membantu untuk di masalah sistem saat masih mendampingi saya. Dan lewat jarak jauh pun dia selalu ya menelpon saya, mensupport saya. Terima kasih Mbak Dewi, Pak Heri atas supportnya. Terus saya juga terima kasih ucapkan luar biasa kepada upline kita ya, platinum kita, Kak Sheridin ya. Kak Sheri, beliau sangat luar biasa. Beliau bukan hanya sekedar senior kita, upline kita, tapi beliau seperti kakak ya, tapi Bu Titi, beliau seperti kakak kita yang terus merangkul kita, yang terus mensupport kita. Padahal kalau kita lihat di sistem jaringannya itu, dia jauh sekali dengan saya, tapi dia tidak mengenal sejauh apapun levelnya, dia tetap membimbing sampai kemanapun. Itu luar biasa, harus kita edukasi ya, Papi dan Bu Titi, beliau.
Dan beribu-ribu terima kasih saya ucapkan kepada Kak Sherry ya. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat mitra-mitra saya. Tanpa mereka saya tidak bisa seperti ini ya, Papi dan Bu Titi. Dengan kerja tim yang luar biasa, kerja tim yang solid, mitra-mitra saya jadikan mereka bukan sekedar up and downline, tapi saya melakukan pendekatan seperti saudara, saya melakukan pendekatan seperti keluarga. Jadi apa yang ada di lapangan, kendala di lapangan, mereka tidak sanggup curhat dengan saya. Apa yang mereka rasakan itu dia curhat dengan saya, karena bukan antara open dan online, tapi saya membangun tim saya itu seperti keluarga, Papi dan Bu Titi. Gitu. Oke, keren. Semuanya kita punya termasuk Bu Titi, support system ya, support system kita. Terima kasih atas kerjasamanya ya Bu Titi, Papi, Mami, Pak Kur, ya Bu Ratu, Pak Dev, dan Pak Yushan, Bu Elvira ya, semuanya, dan Pak Budi Kuang ya, terima kasih yang tidak terhingga. Beliau-beliau ini adalah senior saya, berbeda dengan guru-guru saya, mereka tidak pelit ilmu, mereka tidak canggung ilmu istilahnya, mereka terus kasih kita support seperti Papi bilang, Mami bilang, Mami Yul bilang, apa yang angkat gitu ya. Oke, mantap, keren, luar biasa. Terima Mbak kasih. Titi, ya udah lebih ya, lebih kurang 45 menit lebih ya. Iya. Kita bersama, dahsyat ya, luar biasa ya. Boleh sedikit kita minta agak 2 menit 3 menit Pak Nurhan, boleh ngomong sedikit, boleh? Silakan. Ya Mbak Titi ya. Mungkin Pak Nurhan ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan nggak? Udah habis ya? Udah diborong semua. Ibu-ibu kalau dikasih ngomong kayak gitu Pak Nurhan. Ya. Itu kan kami rem-rem bisa 3 jam dia ngomong tuh Mbak Titi. Saya nunggunya Pak Nurhan yang kita loh. Kenapa Pak Budi? Kita nunggunya Pak Nurhan. Oh, ya Pak Nurhan boleh ngomong lah sedikit, boleh? Ya, Udah habis yang ngomongin. Udah habis ya. Pak Budi dia bisanya masak katanya. Dia bisanya masak ikan gerapu. Sama kepiting asam pedas. Oke, teman-teman. Ya, terima kasih untuk acara kita ya sore hari ini. Sharing luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman kita semua dapat input gitu ya, dapat insight gitu ya, dan nantikan di acara success story kita berikutnya. Dan sebelum kita sudahi, kita foto dulu ya. Boleh foto dulu. Bapak Ibu yang kameranya videonya masih di close, boleh dibuka. Oke, biar kita foto-foto dulu. Ya, silakan dibuka Ibu-ibu, videonya masih tertutup. Yang belum pakai lipstick, silakan pakai lipstick. Mbak Ratu, silakan pakai lipstick dulu. Oke. Yang mau nge-capture Bu Ratu atau Mbak Titi aja, Mbak Titi. Oke. Sip. Bentar ya. Kita mulai di halaman pertama. Sebentar. Ini 13 halaman Mbak Titi ya. Waduh, banyak ya. 1, 2, 3. Sebentar. Save dulu. Baru halaman 1 ya. Ya. Oke, halaman 2. Halaman 12 ya, terakhir halaman 13 lagi. 13 halaman emang beneran. 13 halaman. Nah, ini halaman 12, yang sekarang halaman 12.